Pastor Markus Manurung OFMKAP sebagai penanggung jawab di Keuskupan Agung Medan ini dalam bidang Karitas PSE, yang juga di dalam Karitas PSE ada satu divisi KPKC PMP, yakni tentang pengaplikasian ajaran sosial gereja. Saya mau menyampaikan ajaran sosial gereja, terutama Laudato Si, bagaimana itu diimplementasikan di Keuskupan Agung Medan. Kita tahu bahwa ajaran sosial gereja Laudato Si yang dikeluarkan oleh Bapak Paus Fransiskus sudah hampir berumur 5 tahun, kira-kira 25 hari lagi 5 tahun genap umur Laudato Si. Bagaimana itu diimplementasikan di Keuskupan Agung Medan? Memang secara terstruktur, rapi, dan bisa diukur, sulit kita mengatakan apakah Laudato Si itu sudah terimplementasikan di Keuskupan Agung Medan. Apakah umat Keuskupan Agung Medan sudah berlaudato si? Tetapi berangkat dari apa yang sudah kita buat dari Karitas PSE dan juga apa yang kita dengar, barangkali bisa mencerminkan sampai di mana umat Keuskupan Agung Medan berlaudato si. Pertama-tama, begitu munculnya ensiklik yang dikeluarkan oleh Bapak Paus Fransiskus Laudato Si 5 tahun yang lalu, kita langsung mengadakan seminar yang diselenggarakan oleh Yayasan Karitas PSE, mengundang 2 stakeholder atau petugas PSE dari setiap paroki dalam bentuk seminar. Kurang lebih kita memaparkan, mensosialisasikan apa itu ensiklik, seperti mengenal ensiklik Laudato Si. Lalu selain bersama, kita juga mengadakan seminar di setiap vikariat. Dan pada saat itu kita mengundang dari STFT, dosen STFT, ahli teologi dogmatik, Pastor Richard Sinaga OFMKAP, memaparkan, mencoba membantu umat untuk memahami Laudato Si. Pada saat seminar di setiap vikariat, kita juga mengundang para pastor dan juga Dewan Pastoral Paroki dan seksi PSE. Pada saat itu masih saya ingat digandeng dengan sosialisasi pendalaman aksi kuasa pembangunan dalam masa Prapaskah. Sesudah kita mengadakan sosialisasi Laudato Si di setiap vikariat, dalam kesempatan kegiatan-kegiatan tingkat keuskupan, kita juga mengkaitkan kegiatan kita dengan Laudato Si. Yang pertama, kita tahu Keuskupan Agung Medan telah memutuskan bahwa setiap Sabtu terakhir bulan Agustus, Keuskupan Agung Medan telah mengkhususkan untuk Hari Ekologis. Selama 5 tahun ini, peringatan Hari Ekologis selalu kita diinspirasikan oleh ensiklik Laudato Si. Kita kutip beberapa butir menjadi permenungan seluruh umat Keuskupan Agung Medan. Persis yang pertama pernah juga saya ambil tentang air dengan tentang udara, bagaimana kita menyikapi persoalan-persoalan ini dan menjadi permenungan untuk seluruh Keuskupan Agung Medan. Selain permenungan dari Laudato Si sebagai wujud dari pemahaman dan penghayatan Laudato Si, umat Keuskupan Agung Medan kita kondisikan, kita fasilitasi dan didukung oleh Bapak Uskup dulu untuk mengadakan hari bersih. Ada gereja, stasi-stasi membersihkan gerejanya, sekolah-sekolah juga mengadakan
kebersihan di sekitar sekolah, dan ada beberapa sekolah yang mempercepat hari ekologis dan digandeng dengan persiapan 17 Agustus karena sangat berdekatan. Intinya bahwa sekolah-sekolah dan seluruh umat kita kondisikan ikut berlaudato si, peduli pada lingkungan hidup. Lalu dalam konteks perayaan Hari Pangan Sedunia yang selalu kita rayakan pada bulan Oktober, tanggal 16 Oktober, kita juga mengkaitkan Hari Pangan Sedunia dengan ajaran sel gereja terutama lingkungan hidup. Kita tahu bahwa pangan itu tidak bisa terlepas dari lingkungan hidup. Pangan yang sehat berasal dari lingkungan yang sehat. Pangan yang berkualitas berasal dari lingkungan yang asri dan udara yang bersih, air yang bersih. Maka selalu kita mengadakan bahan permenungan dalam konteks Hari Pangan Sedunia 2 kali pertemuan mengangkat persoalan lingkungan hidup, dan juga kita kaitkan dengan ajaran sosial gereja dan Laudato Si. Dan pada kesempatan Hari Pangan Sedunia juga untuk tingkat SD kita perlombaan cerdas tangkas yang bahannya dari ajaran sosial gereja. Ya, SD kita mulai sejak dini coba mengarahkan, memahami apa itu ajaran sosial gereja, apa itu ensiklik dan juga termasuk Laudato Si. Jadi itu dalam Hari Pangan Sedunia. Dalam konteks sikap Keuskupan Agung Medan tentang pendanaan, kita bisa melihat dari segi dana aksi puasa pembangunan yang kita kumpulkan pada masa prapaskah, dan sebagian kecil itu tinggal di kas Keuskupan Agung Medan, dan itu kita kelola, diberi Bapak Uskup kepercayaan kepada Caritas BSE. Lalu kita sangat mendukung kegiatan-kegiatan umat, kegiatan sekolah yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Apakah seminar air, seminar udara, dan bisa dimohon dari dana aksi puasa pembangunan. Jadi biasanya kita langsung mengabulkan ini. Hanya disayangkan masih banyak sekolah hanya minta retret juga paroki-paroki sangat jarang meminta dana aksi puasa pembangunan yang kaitan dengan lingkungan hidup. Tapi kita bersyukur bahwa ada beberapa paroki yang memohon dana dari APP yang tujuannya untuk mengadakan penghijauan, untuk peduli lingkungan hidup. Beberapa paroki, misalnya paroki Brastagi, paroki Segitiga Binanga, Pangururan, Onarunggu, Tarutung, paroki Sepi Karyat Katedral, juga paroki-paroki yang ada di dataran tinggi, Saripudolo, dan beberapa paroki juga ada. Walaupun memang ada paroki belum sampai di sana, ya, belum sampai keberanian memilih kegiatan untuk lingkungan hidup. Baik, implementasi dari Laudato Si di sekitar Keuskupan Agung Medan juga bisa kita lihat apa yang dilakukan oleh gereja lewat kongregasi, ordo, yayasan, lembaga yang ada di sekitar Keuskupan Agung Medan. Jadi dampak dari sosialisasi dan seminar, karena masing-masing ordo, tarekat, ya, kongregasi memulai dari lembaganya. Misalnya Ordo Kapusin, saya tahu mempunyai tanah seluas kurang lebih 45 hektar di Sikopi-Kopi, di paroki Aik Kanopan. Sengaja dibiarkan menjadi tempat bertumbuhnya pohon-pohon yang pernah tumbuh di sana. Jadi tumbuhan lokal sekarang dijaga, dilestarikan, dan dikhususkan saudara kami, Bruder Beno, untuk menjaga hutan itu. Ini salah satu keputusan dan kebijakan Ordo untuk menunjukkan kepedulian pada lingkungan hidup. Selain itu, Ordo Kapusin lewat yayasan GPIC juga memilih beberapa programnya yang
berkaitan dengan lingkungan hidup. Nah, saudara kami Pastor Harold Haryanja dan Brother Mario begitu gencar mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan kepedulian pada air dan kebersihan pada asrama-asrama. Saya tahu beberapa asrama sudah mereka kunjungi dan mereka mau menanamkan nilai spiritualitas Laudato Si itu pada anak-anak sekolah, karena mereka lah yang sebenarnya bisa menjadi benih nilai yang bisa menularkan itu di keluarga nanti kalau di tempat mereka masing-masing. Dan di samping itu kegiatan-kegiatan Ordo Kapusin lewat Yayasan GBSI juga peduli pada lingkungan hidup, animasi lewat medsos juga itu menjadi fokus dari GBSI Kapusin. Selain itu, para kongregasi saya coba bertanya kepada pimpinan-pimpinan, misalnya kongregasi KICC, mereka juga mengadakan sosialisasi kepada guru-guru dan anggota persaudaraan komunitas-komunitas belajar berlaudato si. Dan beberapa kegiatan-kegiatan harian, misalnya menyisihkan sampah dapur dan mendaur ulang, mengkhususkan bagian dari cinta alam milik KICC, mereka hutankan, mereka tanam, mereka lakukan penghijauan. Saya juga pernah ikut 2 kali di sana. Dan beberapa kegiatan yang diinspirasikan oleh Laudato Si. Kongregasi Santa Elizabeth juga mengadakan hal yang kurang lebih sama dengan KICC, dan mereka juga mengkhususkan 2 hari lingkungan hidup setiap hari, dan juga membuat pemisahan sampah organik, dan mereka coba aplikasikan di komunitas, dan menanam pohon di mana ada tanah-tanah kosong. Kongregasi FJM juga dan kongregasi KSFL juga melakukan yang sama. Nah, beberapa dari kongregasi juga ikut pelatihan Eco Camp di Bandung bersama Kapusin juga, Pastor Harold, dan di sana mereka mendapat inspirasi juga bagaimana peduli akan lingkungan hidup ini, peduli akan air, bagaimana lingkungan hidup ini bisa dibuat menjadi asli secara alamiah, juga mengurangi atau meminimalisir kimia. Jadi itu beberapa, dan saya yakin beberapa kongregasi yang lain, beberapa paroki yang lain, lembaga ataupun sekolah yang belum bisa saya rekam, saya yakin mereka berbuat baik. Hanya menjadi catatan saya, seperti yang saya katakan dari awal, gerakan peduli lingkungan hidup di Keuskupan Agung Medan di seluruh umat belum menjadi terstruktur, belum menjadi bisa diukur, ada indikatornya, ada tolak ukur untuk menilai apakah itu berhasil. Begitu. Masing-masing masih melakukan, walaupun ini sudah menjadi suatu pintu masuk untuk masuk pada sebuah kesadaran akan nilai-nilai lingkungan hidup. Juga kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan ini belum menjadi sebuah yang kontinu, sustainability-nya belum. Masih mungkin masih perlu ditingkatkan. Maka ada menjadi beberapa harapan saya dari Caritas BSE. Yang pertama, sebenarnya Keuskupan Agung Medan bisa menjabarkan lebih mendalam berangkat dari akarnya, visi dan misi. Sebenarnya misi Keuskupan Agung Medan yang ketiga untuk berpastoral secara kontekstual juga dikaitkan dengan lingkungan hidup. Untuk kepeduli pada lingkungan hidup bisa dijabarkan. Sebenarnya kalau ada yang bisa menjabarkan ini dan bisa disosialisasikan sampai ke akar rumput, dan ada menjadi targetnya, ada capaian tahun ini beberapa tahun ke depan, saya sangka bagus. Itu yang pertama. Yang kedua,
saya juga berharap supaya apa yang sudah dimulai itu bukan hanya berjalan begitu saja, tapi pelan-pelan itu bisa menjadi habit, menjadi kebiasaan. Dan kalau sudah sampai pada habit menjadi kebiasaan, bisa menjadi berubah dan beralih menjadi a way of life, menjadi satu cara kehidupan. Misalnya, seseorang itu bukan karena disuruh, bukan karena aturan, maka dia mematikan lampu. Bukan karena ada aturan, maka dia mematikan keran. Bukan karena disuruh, dia mau mengumpulkan sampah. Tetapi begitu ada sampah, ada spontan, karena ada sudah menjadi bukan lagi habit, tapi a way of life, sudah menjadi cara hidup orang. Lalu kalau ada menyala lampu, bukan lagi karena ada aturan, tapi memang spontan, itu sudah menjadi a way of life. Itu memang harapan menjadi yang mau dicapai di Keuskupan Agung Medan. Lalu apa yang telah dimulai memang itu menjadi dipegang dan ditangan oleh pimpinan-pimpinan. Maka saya harap juga para pimpinan, pemangku jabatan, sekolah-sekolah, kepala sekolah, pastor paroki, memang kalau mau mengagendakan ini. Waktu di Radio Maria ada umat yang bertanya bagaimana bisa cepat diimplementasikan Laudato Si. Memang mesti ada yang memutuskan bahwa itu menjadi sebuah kegiatan program, dan itu di tangan pimpinan-pimpinan. Kalau konteks paroki, pastor paroki yang harus memutuskan itu. Memang tugas pastor paroki, ya, seperti di KPRP itu, dan juga dalam hukum gereja 225, 226 jelas itu disampaikan, hukum tugas pastor paroki itu mengajar. Dan mengajar itu apa yang mau diajarkan, termasuk magisterium. Magisterium itu ajaran sosial gereja. Jadi itu yang mesti diajarkan kepada umat melalui stakeholder paroki, dan itu menjadi program. Lalu awam juga, seperti yang dikatakan Pastor Harold tadi di dalam waktu siaran di Radio Maria, awam jangan terlalu melihat kleriksasi bahwa para pastor, para suster lah pelaku ajaran sosial gereja itu. Semua umat. Maka awam punya tugas juga untuk menjabarkan ajaran magisterium itu. Dalam hukum gereja jelas itu dikatakan. Hanya persoalannya bagaimana awam memahami tugasnya ini. Maka harapan saya bagaimana segala ide-ide yang sudah dimulai ini bisa berkelanjutan, tentu ditopang dengan beberapa poin tadi yang saya terangkan, bisa terwujud dan terrealisasi atau terimplementasi Laudato Si ini. Maka walaupun sudah 5 tahun belum, karena ajaran sosial gereja ini memang benar-benar menjadi cerita yang hidup terus menerus, maka belum terlambat, bisa dimulai. Dan Santo Fransiskus juga pernah berkata, mulailah sekarang karena kamu belum berbuat apa-apa, belum terlambat untuk memulai sekali lagi. Terima kasih.